yang terbaik untuk datang ke Komodo itu Mei sampai Juni. Sejak menjadi taman nasional pada tahun 1980, habitat dan ekosistem bawah laut perairan Komodo benar-benar terlindungi. Di tempat ini, para penyelam bisa menyaksikan ratusan terumbu karang sehat dari berbagai jenis. Kawasan Taman Nasional Komodo juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan keindahan predator tertinggi di bawah laut, ikan hiu. Current City adalah lokasi terbaik untuk melihat hiu di alamnya. Letaknya di sebuah pulau kecil bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, lokasi penyelaman di tempat ini memang mempunyai arus cukup kencang. Meski kencang, Current City adalah lokasi terbaik untuk wisata menyelam di Pulau Komodo. Di tempat ini, para penyelam sangat mudah menemukan beraneka ragam ikan kecil hingga ikan predator yang berukuran raksasa. Seperti ikan kue gerong atau giant trevally ini, di kedalaman sekitar 18 meter, ikan berwarna keperakan dan berat mencapai 80 kg ini sering terlihat berpatroli mengitari karang di kawasan Current City. Dengan air sangat jernih dan jarak pandang yang mencapai 30 meter, Current City memang menawarkan keindahan pemandangan surga bawah air Taman Nasional Komodo. Dengan mudah, para penyelam bisa menikmati ratusan jenis terumbu karang berwarna-warni. Dan bila beruntung, para penyelam bisa bertemu ikan hiu yang biasa beristirahat di sela-sela karang. Ini adalah hiu sirip putih atau biasa disebut juga dengan hiu karang. Hiu jenis ini biasanya hidup di celah-celah terumbu karang di kedalaman 8 hingga 40 meter. Hiu sirip putih merupakan predator aktif dan menjadi predator puncak di perairan karang. Hiu memiliki ukuran tubuh hingga 1,6 meter, memakan hampir semua ikan yang berukuran kecil. Meskipun hiu ini adalah pemangsa aktif di lingkungannya, hiu sirip putih cenderung pemalu dan menghindari kontak dengan penyelam. Selain hiu,
Di bulan-bulan tertentu, para penyelam bisa bertemu dengan pari manta, salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia yang hidup di perairan Komodo. Itu yang terbaik untuk datang ke Komodo itu cukup membingungkan ya, karena ada yang pas badai, tapi mantanya seperti cendol banyak sekali gitu, macam bulan Februari misalnya, itu kan hujan angin. Tapi kalau mau melihat manta itu yang terbaik gitu di musim badai itu. Tapi kalau yang rata-rata orang ingin ya mestinya yang kering ya, yang tidak angin, tidak gelombang. Biasanya dimulai di bulan Mei sampai Juni. Itu yang tenang sekali. Terus sekitar akhir September sampai Desember. Yang selain itu biasanya ada angin tapi masih bisa kunjungi dengan aman gitu. Berkunjung ke Taman Nasional Komodo tak lengkap rasanya bila tak bertemu secara langsung dengan hewan purba dari Indonesia, komodo. Di Taman Nasional Pulau Komodo, reptil dengan panjang mencapai 3 meter ini mendiami beberapa pulau. Salah satunya di Pulau Rinca, hidup sekitar 1.500 komodo. Untuk mencapai tempat ini, kapal pengunjung harus berlabuh di dermaga Loh Buaya. Dari sinilah petualangan trekking mencari komodo dimulai. Demi keamanan, setiap pengunjung harus ditemani oleh ranger atau petugas penjaga hutan di kawasan Taman Nasional Komodo. Di Pulau Rinca, para pengunjung tak perlu jalan terlalu jauh untuk bisa menemukan komodo. Setiap pagi, beberapa ekor komodo sering berkumpul di rumah milik para ranger. Komodo-komodo ini tertarik dengan aroma makanan yang dimasak oleh ranger. Meski terlihat hanya tidur-tiduran di tanah, para pengunjung harus tetap waspada dan menjaga jarak aman sekitar 3 hingga 5 meter dari komodo. Jadi mereka berada di sini itu karena mereka mencium bau makanan dari dapur. Ya, mereka bisa mendeteksi penciumannya mereka itu dengan mengeluarkan lidahnya. Itu bisa sampai 5 km. Ya. Jadi kalau mereka lapar, mereka berburu sendiri. Dan sekarang itu kelihatannya hanya diam-diam saja karena mereka lebih aktif itu di pagi hari saja. Berburu kerbau, rusa, babi hutan, dan monyet juga. Tapi kalau untuk monyet itu mereka hanya mengandalkan kamuflasnya saja. Jadi di bawah pohon ketika monyetnya turun disangkanya kayu atau batu itu langsung diserang. Karena mereka larinya cepat, hanya untuk jarak dekat saja kurang lebih 20 km per jam. Ada berapa komodo di sini? Di sini populasinya 1.500-an. Berapa hektar? Di sini kurang lebih 19 sampai 21.000 hektar luas pulau-nya. Tak hanya komodo saja, di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang seperti rusa, monyet, babi liar, dan kerbau. Hewan-hewan ini adalah mangsa alami hewan yang hidup sejak 60 juta tahun yang lalu ini. Untuk bisa merasakan sensasi lebih dekat dengan dinosaurus hidup ini, di Pulau Rinca tersedia pilihan jalur trekking, yaitu mulai dari trekking pendek sekitar 1 jam hingga jalur panjang dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam mengelilingi Pulau Rinca. Di pulau ini, para pengunjung juga bisa melihat lebih dekat sarang tempat komodo bertelur. Jadi ya ini sarangnya komodo, tapi sarang ini hanya untuk menyimpan telur saja, bukan untuk tinggal di sini. Jadi musim kawinnya itu start dari bulan Juni, Juli. Ya, setahun sekali kawinnya. Jadi kawinnya bulan Juni, Juli, dan hamilnya itu bulan Agustus. Terus bulan September dia datang sini untuk menyimpan telurnya.
Jadi per satu betina itu bisa memproduksi telur itu 15-30 butir. Tapi tidak semuanya menetas. Jadi yang menetas itu 20-25% saja. Jadi tergantung temperatur dan predator yang ada di sekitar sarang ini. Tapi induknya jaga sarang ini hanya 3 bulan sampai musim hujan. Jadi untuk menyimpan telurnya, komodo menggali lubang, itu ada banyak lubang, tapi cuma satu lubang saja yang digunakan untuk menyimpan telur. Jadi lubang-lubang lain itu hanya untuk menipu predatornya. Setelah puas mengamati komodo dari dekat, para pengunjung bisa menikmati padang rumput kering terbuka dan sabana di ketinggian 670 meter di atas permukaan laut. Rerumputan yang gersang diselingi pohon nan hijau dan lautan yang biru, membuat tempat ini menjadi sangat eksotis dan tepat sebagai penutup kunjungan para wisatawan di Taman Nasional Pulau Komodo. Wakatobi berasal dari nama-nama pulau yang membentuk kepulauan seperti Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko di Sulawesi Tenggara. Di Tomia terdapat Bukit Koa yang dipercaya masyarakatnya sebagai cikal bakal kehidupan masyarakat Tomia sekarang. Di sini masih banyak fosil karang ataupun biota laut lainnya yang mudah ditemukan. Hampir seluruh batuan di Pulau Tomia adalah kars dari bentukan terumbu karang. Ini membuktikan Pulau Tomia benar adalah hasil dari pembentukan karang-karang yang terangkat jutaan tahun lamanya. Pulau Tomia yang terletak di Laut Banda merupakan jalur menuju barat dan timur Nusantara. Menjadi salah satu tempat yang disinggahi para pelaut dan pedagang dari daerah lain ketika masa Kesultanan Buton. Karena memiliki sebuah pemerintahan, pada abad ke-18 didirikanlah sebuah benteng di dataran tinggi Pulau Tomia bernama Patua. Terletak di desa Kolo Patua, Benteng Patua bisa dikatakan sebagai satu-satunya bangunan megah yang ada di sini beberapa abad yang lalu. Konstruksi Benteng Patua terdiri dari batuan karang yang disusun menyerupai dinding. Di dalam kompleks benteng terdapat bekas masjid yang disebut Masigi. Karena itulah bisa dikatakan pemerintahan Buton saat itu sudah tersentuh ajaran Islam. Di beberapa sudut juga terdapat makam para keturunan raja dan sesepuh Pulau Tomia. Pada saat Perang Dunia Kedua, masyarakat Tomia juga menjadikan benteng ini sebagai tempat perlindungan. Bagi masyarakat Pulau Tomia, pangan terbesar mereka berasal dari laut. Hanya sedikit orang yang mencari makan dari lahan pertanian. Ketergantungan sumber makanan dari laut pun menjadi keniscayaan. Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, sebagai desa nelayan,
masyarakatnya baru tersadar akan pentingnya menjaga laut bagi keberlangsungan hidup. Sebelumnya terumbu karang perairan Desa Kulati terlihat mengkhawatirkan. Pemanfaatan terumbu karang dan pasir laut yang berlebihan untuk pemukiman serta penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem laut menjadi penyebab rusaknya terumbu karang. Ancaman terhadap kesinambungan rantai makanan ini pun membuat masyarakat Desa Kulati membentuk kelompok sadar wisata dengan membuat bank ikan. Bank ikan dimaksudkan untuk merehabilitasi perairan yang terumbu karangnya rusak dan berkurang ikannya. Para nelayan pun dilarang mencari ikan di wilayah bank ikan. Sebuah proses panjang menanti ke depan. Pertumbuhan terumbu karang yang hancur membutuhkan proses yang cukup lama. Program bank ikan baru berjalan 4 tahun. Andil setiap masyarakat Tomia sangat dibutuhkan bila benar menginginkan terumbu karang di pulau ini kembali sehat seperti sedia kala. Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa hamparan Pulau Karang Indah ini termasuk ke dalam yang terluas di dunia. Sebuah kawasan yang sering disebut sebagai surga karang bawah laut Indonesia. Taman Nasional Takabonerate. Begitulah tempat ini dikenal. Kawasan kepulauan karang yang berbentuk atol atau cincin ini merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang masih alami. Takabonerate terletak di sebelah tenggara Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Daerah ini termasuk ke dalam wilayah segitiga karang dunia yang memiliki keanekaragaman spesies karang tertinggi di dunia. Keindahan Taman Bawah Laut Takabonerate menjadikan tempat ini sering disebut sebagai surganya para penyelam. Yang istimewa, daerah yang dulu merupakan kepulauan macan ini memiliki terumbu karang atol terbesar ketiga di dunia, setelah Kwajalein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Atol adalah kumpulan terumbu karang berbentuk melingkar atau hampir melingkar menyerupai cincin yang mengelilingi laguna di dalamnya. Bentuk melingkar dari atol disebabkan proses perkembangan atol yang tumbuh di sekeliling pulau gunung api. Kawasan Taman Nasional yang terletak di Laut Flores ini tergolong unik karena membentuk pulau-pulau kecil dalam jumlah banyak. Di daerah ini juga banyak ditemui hamparan pasir timbul yang biasanya dikenal sebagai gusung. Gusung akan muncul apabila air sedang surut dan tenggelam saat air pasang. Kebetulan sekali pada saat kita menuju lokasi diving kita hari ini, kita melewati salah satu kawasan atol yang ada di Taman Nasional Takabonerate. Dan untuk faktanya, Taman Nasional Takabonerate ini memiliki karang atol terbesar di Asia Tenggara, bahkan ketiga di dunia. Titik Ibel merupakan salah satu titik penyelaman unik yang terdapat di Taman Nasional Takabonerate. Terumbu karang di titik ini membentuk gundukan-gundukan seperti bukit, atau biasa disebut dengan pinnacle, yang jarang ditemui di titik penyelaman di daerah lain. Titik penyelaman Ibel berada di sekitar perairan Tinabo Besar dan memiliki kedalaman antara 15 hingga 25 meter dengan tutupan karang yang didominasi oleh koral. Titik penyelaman Ibel memiliki landasan dasar berupa pasir. Wajar saja apabila terkadang jarak pandang bawah laut sangat pendek dan cenderung keruh. Namun bila menyelam di waktu yang pas,
Titik penyelaman ini menjadi titik favorit para penyelam karena keindahannya.